Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Gustiana dengan NIM 20171011039 dari 3 BKIA. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang persiapan public speaking. Persiapan public speaking ini dibagi menjadi dua, yaitu persiapan jangka panjang dan persiapan jangka pendek. Persiapan jangka panjang ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu menumbuhkan pribadi yang sehat, kedua memperkaya pengetahuan dan pengalaman, dan ketiga yaitu melatih diri dalam setiap kesempatan yang tersedia. Menumbuhkan pribadi yang sehat yaitu keadaan individu yang mengarah pada perkembangan fisik dan kemampuan mental yang dimiliki sesuai dengan fungsi, sehingga individu mampu mengembangkan kemampuannya secara lebih baik. Yang kedua yaitu memperkaya pengetahuan dan pengalaman. Dengan pengetahuan dan pengalaman, mempermudah untuk menguasai dan memahami audiens. Pengalaman akan menjadi sumber kreativitas yang sangat efektif sesuai dengan tuntutan situasi. Yang ketiga yaitu melatih diri dalam setiap kesempatan yang tersedia. Hal ini dilakukan agar terbiasa tampil di depan publik. Kebiasaan berbicara di depan publik akan menumbuhkan kepercayaan diri. Selanjutnya yaitu persiapan jangka pendek. Persiapan jangka pendek meliputi menganalisis publik, mengumpulkan, menyeleksi, dan menyusun bahan, dan melatih penyajian. Yang pertama yaitu menganalisis publik. Publik adalah sejumlah orang yang dalam kesempatan tertentu di tempat tertentu akan berkomunikasi dengan kita. Maka dari itu, kita perlu mengenal apa dan siapa mereka. Tujuan utama dalam mengenal publik adalah agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan maksud yang kita sampaikan diterima publik sebagaimana kita maksudkan. Hal-hal umum yang perlu kita perhatikan dalam menganalisis publik. Yang pertama yaitu jumlah. Jumlah audiens perlu diperhatikan agar maksud dan tujuan pembicara akan tersampaikan. Semakin banyak jumlah audiens, pembicara bisa mengakali dengan berinteraksi dengan para audiens agar tidak merasa bosan. Yang kedua yaitu usia. Berbicara mengenai usia, apakah kita sedang berhadapan dengan usia SD, SMP, atau SMA, bahkan orang tua, atau para lansia dengan keterbatasan mereka. Sebelum berhadapan dengan mereka, kita sudah menyiapkan dan menyesuaikan sikap kita dan cara komunikasi dengan usia audiens. Contohnya, ketika audiens merupakan para lansia, maka sikap kita harus lebih sabar dan cara komunikasi kita harus lembut dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami di usia itu. Yang ketiga yaitu jenis kelamin. Hal ini sangat perlu untuk diperhatikan karena topik pembahasan terkadang hanya menyangkut wanita saja ataupun sebaliknya. Yang keempat yaitu pendidikan. Hal ini perlu diperhatikan karena pengetahuan yang dimiliki setiap orang itu berbeda-beda, maka materi yang disampaikan harus sesuai dengan pendidikan mereka. Yang kelima yaitu agama. Sebagai pembicara, lebih baik mengetahui siapa saja mereka, apakah perlu diberi salam atau cukup disapa. Dan materi yang disampaikan pun harus sesuai dengan audiens. Mengetahui hal-hal umum ini bertujuan agar mengetahui secara konkret mengenai publik dalam usaha memilih bahan dan menyeleksi dalam upaya menyusun bahan pembicaraan nanti. Hal-hal khusus yang perlu diperhatikan dalam menganalisis publik yaitu yang pertama motivasi publik hadir dalam pertemuan. Ketika seorang datang dalam pertemuan, apakah hal itu karena keterpaksaan atau kesadaran diri sendiri? Lalu hal penting untuk diperhatikan adalah apa yang diharapkan atau tidak diharapkan publik dari pertemuan itu. Yang kedua yaitu pengetahuan pendengar. Hal ini perlu diperhatikan seberapa jauh tingkat pengetahuan pendengar tentang topik yang akan dibicarakan. Kita upayakan menyampaikan gagasan yang sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka, tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah. Yang ketiga yaitu antusiasme publik. Hal ini dilihat dari sikap publik terhadap topik dan terhadap pribadi kita sebagai pembicara. Sungguh membahagiakan jika berhadapan dengan publik yang mempunyai sifat positif terhadap topik dan pribadi kita.
Selanjutnya yaitu mengumpulkan, menyeleksi, dan menyusun bahan. Dalam mengumpulkan bahan atau topik yang akan kita sampaikan kepada audiens, pembicara perlu untuk mencari referensi terlebih dahulu agar tepat dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Materi didapatkan dari pengalaman pribadi, buku, jurnal, hasil penelitian, majalah, internet, maupun koran. Diusahakan mencari bahan atau topik yang menarik audiens untuk didengarkan. Setelah itu, pembicara harus menyeleksi bahan atau topik yang akan disampaikan pada audiens. Hal ini akan mempengaruhi kualitas bahan pembicaraan. Selanjutnya, dalam menyusun materi. Dalam menyusun materi dibutuhkan kejelian dan ketepatan. Kejelian berhubungan dengan kemampuan pembicara dalam memilih sumber yang dipercaya, sedangkan ketepatan berhubungan dengan kesesuaian materi dengan apa yang dibutuhkan oleh audiens. Syarat yang harus dipenuhi dalam menyusun materi antara lain, materi harus sesuai dengan topik, update, dan terpercaya. Yang ketiga yaitu melatih penyajian. Pembicara yang handal akan selalu melakukan latihan sebelum melaksanakan presentasi. Dengan latihan penyajian akan berpengaruh terhadap kepercayaan diri pembicara. Hal ini bisa dilakukan dengan berbicara di depan cermin, lalu membaca materi keras-keras dan sesering mungkin. Selain latihan berbicara di depan umum, kita juga harus melatih sikap kita. Contohnya, yaitu melatih senyum. Senyum memberikan makna bahwa seorang pembicara senang berbicara di depan audiens. Hal ini akan membuat audiens merasa lebih nyaman dan memunculkan ikatan emosional antara pembicara dan audiens. Ini merupakan daftar pustaka yang saya pakai. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.